sebagaimana telah kita kemarin mutakorakan sebelum kita menjalankan Musyawarah Indonesia, bahwa pagi hari ini kita akan memastikan tentang tempat, kemudian nanti mungkin kita akan mutakorakan tentang cara dan sebagainya. Maka mungkin bagi tempat-tempat yang sudah ada musyawarah bisa langsung berkargozari untuk kita dengar bersama. Untuk wilayah Jawa sudah bertemu. Kemudian dari Sumatera ada perwakilannya, mutakalimnya sudah ada pertemuan? Sudah. Kemudian dari teman-teman Kalimantan sudah pertemuan? Sudah. Teman-teman dari Sulawesi juga sudah pertemuan? Sudah. Papua juga sudah? NTB? Sudah. Bismillah insyaallah yang kargozari. Insyaallah masing-masing silahkan berkargozari untuk kita dengar bersama dan boleh insyaallah maju ataupun berdiri. Nah, insyaallah dari Jawa dulu atau bagaimana? Jawa bukan Sumatera. Dari Sumatera dulu insyaallah biar urut. Silahkan mutakalimnya. Dari Sumatera silakan. Sumatera silakan berdiri. Siapa yang diutus jadi mutakalim? Jadi tidak sudah untuk Sumatera ada dua tempat keduanya ada berbeda kekurangan. Pertama Jambi di pertemuan Ekonomi dekat. Kemudian yang kedua ada tempat baru yaitu Masjid Agung Taman Sari Monayati Setio. Masjid Agung di Sumatera Barat. Ya. Masjidnya baru penampungan 8.000. Lokasi area cuma kalau menjadi kota wajib mungkin perlu tambahan data dan sebagainya. Cuman kalau menjadi insyaallah jadi siap yang lain sebagai tamu saja. Jadi tidak kecil yang lain. Kalau keadaannya jadi cuman kita belum putuskan, nanti kita pulang dari sini langsung dia masuk ke kota. Kemudian dia selesai. Habis itu kita melakukan. Untuk jarak dari bandara yang dekat yang mana itu? Jadi dekat bandara juga areanya ada, cuman kalau di tempat saya juga ada bandara. Kabupaten Bungo. Makanya harus minggu. Oke, terima kasih. Jazakumullah. Terima kasih. Ya, semuanya dekat dengan bandara. Kalau di ini kalau di tempat saya ya, buat yang mungkin tambahan gitu ya. Kalau di Wali Kota mungkin kita akan tambahan kita lapangan. Kalau untuk kemudahan hadir dari seluruh Sumatera ke Sitiong atau ke Jambi? Kalau di memang jadi Pak. Kalau tanya dari Lampung. Target akhirnya nanti itu Sumatera 7.000. Nah kalau kita di kota kita perlu apa? Karena kapasitas masjid paling 3.000 Pak. 3.000 per kali. Kalau di tempat saya tidak perlu tambahan karena bisa satu 8.000. Mana yang Kalau ini kita Sitiong, ya. Sitiong itu besar. Masjidnya itu besar. Ya, cukup ya. Cukup insyaallah. Cukup. Berikutnya Kalimantan, bismillah. Kita berjawab tempat insyaallah besok. Dua kasus di 500 jadi sakit dan 15 juta. Insyaallah tidak kurang bawa tinggal masuk. Dari airport 5 menit. Berikutnya Sulawesi.
Jumlah kurikulum setengah 11.181 orang. Terdiri daripada 1 tahun 4 bulan plus 3 harian aslis. Kemudian targetnya jika 1 orang maka dia akan mendatangkan 20.000 lebih. Itu sudah ya. Kalau targetnya 1 orang umum, 1,5 saja. Kemudian ya itu saja yang kami katakan. Kalau yang jelas kemarin dari Pak Karto kami 6.000 orang datang ke seluruh Sulawesi. Ya sekitar 30.000 ya, 25.000 ya. Kalau kami provinsi, kalau 1 orang kita targetkan 1,5 itu 21.000 yang akan datang. Jadi, sekitar itu. Iya dari Sulawesi Selatan entah seperti itu. Targetnya 30.000 ya. orang. Iya. Sepakat semua. Sepakat ya. Sulawesi Selatan, Barat, Iya. Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara juga ke sini. Iya. Sulawesi Utara itu Manado. Gorontalo, Manado. Ya. Sudah jadi bulat ya. Ya. 3 tempat ya. 3 tempat. Ya, baik. Palu, Patarko, Maling. Maling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami disampaikan tadi oleh Pak Abdul Rahim di Sulsel Bar ini menyiapkan lahan untuk istimewa termasuk di Malili. Lokasinya kurang lebih 7 hektar. 7 hektar. Sumber airnya insya Allah tidak diragukan. Dikelilingi danau. Dan akses kedatangannya teman-teman, termasuk dari Palu ini ada 3 akses kedatangannya. Dan dekat. Karena Malili ini perbatasan Sultra Sulteng. Termasuk dari Kendari paling dekat. Kalau yang dari Pak Sulawesi Tengah ini termasuk Morowali begitu sangat dekat. Dan dia bisa lewat danau. Kemudian darat. Ya bisa lewat Mangkutana dan Beteleme. Ya, jadi untuk estimasi kehadiran targetnya 15.000 dengan lahan yang ada. 15.000. Insyaallah masalah ya khusus 12.000. Sulawesi Barat. Ya, kapasitas. Lahan untuk istimewa itu 7 hektar. Dia di luar daripada parkiran 2 hektar. Jadi ada lapangan 2 hektar untuk tempat parkir di luar itu. Ya. Untuk kedatangan Masya Suro ada airport Makassar Surako. Dari Makassar itu ke Surako, dari Surako ke Medan Istimewa itu, ke Medan itu 30 menit. Kurang lebih 30 kilo. 30 kilo. Sulsel Bar saja. 30.000. Ya. Ya. Iya, dengan lahan yang kita siapkan itu, ya estimasi seperti itu Pak, sudah. Iya. Sudah ada masjid yang ada di dalam itu 30 kali 30 di pondok. Iya, dengan ada bangunan-bangunan. Iya, baguslah bangunannya. Bisa untuk masjid dan suro. Itu sudah Ustaz Sapri sudah sampai ke sana juga. Ya. Insya Allah kalau masalah air tidak masalah. Kemudian kita punya lahan sendiri.
tidak dibayar-bayar lagi. Insyaallah ya aman. Ya. Lampu kita siapkan generator 2 yang kapasitas 1 generator itu untuk antisipasi mati lampu 135 apa tuh? Besarlah, bisa menanggung satu desa. Ada 2 generator itu. Besar karena ini dari perusahaan CLM. Ya. Begitu seperti itu kesiapannya. Insyaallah. Terima kasih, bismillah. Jadi menyangkut lahan untuk istimak di kawasan Sulawesi, Pak Katok masih siap, lahan yang tersedia sekarang 12 hektar, tenda-tenda 80% masih sisa dipasang. Jadi bisa pertimbangan untuk Suro, ada tadi 3 bisa di Melili, bisa di Palu. Tapi kalau Pak Katok ditunjuk, 1 bulan ke depan sudah siap juga, insyaallah. Baik, insyaallah kita dengar dari Papua dan Maluku. Monggo siapa yang jadi mutakalim? Silakan maju ke depan. Rahman, Abdul Rahman, insyaallah. Untuk Papua dan Maluku 8 provinsi. Tempat di Manokwari, Masjid Rahmatan lil Alamin. Dan tempatnya permanen. Tidak ada pilihan lain. Dan permanen. Kalau suruh lahan 6 hektar. Masjidnya 50 kali 40. Daya tampung salat 6.000. Target estimasi kehadiran 5.200 untuk 8 provinsi. Dan semua permanen, tinggal datang saja. Ya, tinggal pakai. Insyaallah. Ya, tempat tinggal pakai. Sekarang yang harus dipikirkan menghadirkan kaum muslimin untuk seluruh Papua dan Maluku. Ternate juga. Ya. Ternate, Maluku dan Papua. Karena Papua itu dari Sorong sampai Merauke, Sorong sampai Timika. Ya. Sorong sampai Nabire. Prepot lagi itu. Jadi itu kan ada orang Islam di sana. Ya, ada. Itu sebanyak-banyaknya kaum muslimin di Papua. Bagaimana supaya bisa hadir ke Manokwari itu tentunya. Insyaallah. Ya, jadi ini aja ya pilihannya di Manokwari. Ya. Jazakumullah. NTB, Nusra. Alhamdulillah kami dari NTB, NTT dan Bali sudah musyawarah, sudah sepakat. Tempatnya di Masjid Al-Mustafa, Lombok, Banyumulak. Fasilitas sudah lengkap. 150, 12, kemudian lahan dan semua insyaallah datang tinggalan. Dan jumlah kehadiran dari NTB 5.500 kali 2 11.000. Dan NTT 250 kali 2 500. Bali 30 jadi kali 2 60. Jadi semua 11.560 kehadiran. Kemudian dari airport juga cuma 20 menit ya, dan kemudian semua lahan 2 hektar, tapi bisa dipakai lagi ada areal kosong 4 hektar. Kemudian kami sudah musyawarah untuk ada jamaah gerak, pertama jamaah ke Flores, kemudian dari Flores akan gerak ke Timor dan Sumba, itu serta Judin, kemudian ada jamaah ke Bali, ada jamaah ke Pulau Sumbawa, dan kami gerak di Pulau Lombok untuk
persiapkan kehadiran. Masya Allah. Tapi sudah bersih dia, tempat 1-2 apa itu bersih? Sudah, insya Allah. Tempat kita surau juga bersih. Insya Allah udah lebih bagus lagi. Oh lebih bagus. Alhamdulillah. Waktu kami Pak Ustadz Safri, Pak Ustadz Fauzi kan agak tidak bersih. Termasuk juga yang baru tempat belakangnya itu juga maaf banyak apa namanya itu kelelawar. Nanti bisa lah clean ya, clear dan clean. Nah, jadi berapa tadi targetnya 11.000, Bali hanya 60. 30 kalikan 3 lah kalau Bali ini. Jadi biar usahanya sungguh-sungguh. Tidak ada wakilnya di sini dari Bali. Ada. Nah, itu Bali nanti supaya bukan lipat 2. Kalau Bali ini saya kira lipatnya 3 atau 4. Jadi biar ada gerakan, biar horek istilahnya itu. Di Bali kaum muslimin diundang ke Lombok untuk bisa hadir di Banyumulek itu. Insya Allah. Jadi tempat oke ya. Baik, Jawa sekarang. Monggo. Alhamdulillah Jawa ini hampir sepakat di Kerincing karena kemarin sudah sukses kita menyelenggarakan 15.000. Sementara target kita ini antara 16.000 sampai 20.000. Sudah ada penambahan lahan yang disunding kawan-kawan sekitar 6 hektar dekat parkir mobil dahulu. Kemarin dipakai parkir, mungkin akan ada usulan dari Madura, tapi mungkin kita kasih waktu sampai tanggal 25 karena itu tempat agak di pinggir bukan di tengah gitu. Kalau Jawa Tengah ini di tengah. Jadi 5 provinsi hampir sepakat itu di Kerincing. Kehadiran antara 16.000 sampai 20.000. Ya, 20.000. 20.000. Jumlah karkun berapa Jawa? Karkun Jawa ada jadi 8.000 Jawa Tengah. Itu diharapkan jadi 16.000. 16.000. Di DKI itu ada 1.000. 2.000. Jadi Jawa Timur itu ada 2.000. 18.000. Terus Banten ada 2,5 dibulatkan jadi 20.000. Jawa Barat? Iya. Jawa Barat 2.000. 2.000. Ya. 2.000 jumlah karkun. Bukan, ini yang sudah dikalikan sudah tambah. Oh, jadi 1.000 berarti? Ya, 1.000. Ya. 6.000. Ya. Iya. Iya. Maksudnya ini usaha dulu, jangan kemampuan itu belum usaha, jangan langsung diputus pesimis hanya jadi separuhnya. Jadi kalau bisa itu Jawa Barat harus digenjot ini. Jadi, karena kan dekat aja ke Jawa Tengah itu tidak jauh. Ya. Dan Jawa Barat ini kan artinya muslimnya juga kuat. Soronya saja ada 4 di Jawa Barat itu. Jadi maksud saya itu, iya soronya itu 4. Kalau satu itu tanggung jawab 1.000 aja 4.000 sudah. Kalau kami di Jawa kan hanya 2. Umpamanya 1.000 itu 2.000. Jadi maksud saya untuk Jawa Barat ini jangan artinya jumlah saja itu dikurangi. Jadi kan rumus kita itu kemarin sudah kita sampaikan jumlah karkon dikali 2. Jadi jangan tidak tahu itu, jangan tidak paham. Ini harus paham dulu. Target itu. Adapun nanti kalau sudah usaha mati-matian, kedebukan, baik usaha zahir, batin dijalankan, nah nanti kalau tercapai alhamdulillah, kalau enggak ya astagfirullah. Gitu aja. Jadi kan, tapi jangan dikurangi dulu dari jumlah itu. Ya kan? Nah, oke? Nah, ini suruhnya oke kok mantuk-mantuk. Jadi supaya jangan dikecilkan. Oke, sudah. Kapasitas nggak ada masalah, insya Allah. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Antum datang aja, insya Allah akan ada tempat. Insya Allah. Ini 6 hektar sudah ada, sudah
tambah 6 hektar, sudah ada tempat 6 hektar. Siap insya Allah. Ya. Iya, gitu. Atau tempat insya Allah. Kita Jawa itu menyiapkan tempat, tanggung jawab insya Allah. Seperti dulu di Jawa Timur itu kan kita buat tempat istimewa itu lebih luas daripada yang hadir kapasitas target. Waktu itu kan kami Pak Trimoro terus apa itu menghadap Pak Kiai Uzairon. Ini masa mau dipasang sekian Pak Kiai ini, tendanya itu sekian. Kata beliau, engko nek ngantek kurang, kowe engko diguyo-guyo wong sak Indonesia. Kalau tempat itu kurang, nanti antum akan disalahkan orang sak Indonesia. Tapi kalau tempat itu kurang, lebih, itu tidak ada yang ngomplain. Wis ora dinggoni ngono tok wae. Sehingga itu yang sebelah itu kan sudah dipakai waktu itu. Nah, itu insya Allah. Itu yang penting itu berapa tadi berarti targetnya? Bukan Jawa Barat saja, jangan semua-semua. Antum aja mikirkan Jawa Barat itu. Jadi 6.500 itu jangan kurang. Lebih boleh, kalau kurang jangan. Dan ini ditata yang betul nih Jawa Barat ini. 6.500. Nah, ini targetnya itu. Siap insya Allah? Insya Allah. Ya, baik. Terus? Ya, jadi yang belum oke, artinya yang belum agak, tadi yang 3 tempat mana tadi? Sulawesi ya. Sulawesi ini sebaiknya antum Sulawesi ini kumpul lagi. Jadi musyawarah yang baik, itu ya. Jangan apa namanya keegoannya provinsi itu yang muncul, tapi yang penting bagaimana supaya peserta itu bisa mudah datang. Oh gitu. Jadi kita musyawarah dulu. Baik. Jadi artinya gini. Jadi kalau memang mau artinya ingin diputus surah, supaya sami'na wa ata'na. Jadi jangan ada weng di belakang. Jadi istilahnya itu satria, gentleman. Nah, itu dai. Nah, itu dai itu begitu. Jangan di depannya minta putus surah, begitu diputus ndak taat, itu namanya ndak patek tenanan jadi dai-nya itu. Ndak sungguh-sungguh jadi dai. Insyaallah ya. Nanti kami akan musyawarah untuk memutus sesuai dengan usulan atau karguzari antum 3 tempat tadi, yaitu di Palu, di Pakato, dan di Malili. Ya. Insya Allah. Ya. Pertimbangan kita bukan hanya luasnya, jadi ada hal-hal zahir dan hal-hal batin. Ada karguzari, namanya kita ini dalam dakwah ini kan harus tahu sejarah. Mulai dari Syekh Ilyas, Syekh Yusuf, Syekh Inamul Hasan. Nah, dakwah itu harus begitu. Nanti kalau enggak tahu sejarah, nanti enggak terarah dakwahnya. Salah ya? Jadi nanti kalau ya hasilnya sami'na wa ta'na. Jangan ada musyawarah kecil-kecilan lagi. Kalau sudah dijog, nah, tinggal antum kerja. Insya Allah. Ya. Sumatera tempat yang diajukan berapa sih? Damas Raya. Tapi tadi katanya baru mau ninjau lapangan. Yang Sumatera ini. Jadi pulang dari sini katanya mau mampir ke Jambi dan ke Sitiung. Dan nanti laporannya ke Suro sebelum tanggal. Nanti kita panggilkan dulu. Oh baik. Ya. Daerah-daerah yang macam Kalimantan Barat bagaimana pemilihan mereka Pak? Oh iya. Kalbar ada usulan atau ada permintaan? Artinya mudah ke Jawa ya?
Ya, baik. Jadi ini Kalbar minta usulan. Artinya kalau diizinkan mau ke Jawa gitu ya. Kalbar, dari Kalbar. Gimana? Ya. Sebelum mengusulkan dan diputuskan oleh syura untuk Kalbar ini, yang saya harapkan berpikir bukan hanya untuk Karkun, untuk taskilan-taskilan baru orang-orang umum, bagi mereka lebih mudah mana datang di daratan yang sama di Kalsel atau pakai pesawat ke Jawa gitu. Jadi hitungannya bukan hanya Karkunnya aja, itu taskilan juga gitu. Dengan itu apa tetap memang lebih mudah ke Jawa apa enggak? Insyaallah. Ya. Ya, yang ini, yang Kalbar ini. Gimana artinya realnya itu mudah kemana? Mudahnya ke Jawa. Kapal bisa, pesawat juga mudah dari Pontianak, Surabaya, kemudian juga ke Tapang, Semarang. Itu memang mudah. Kemudian kalau Pangkalan Bun juga ke Surabaya ya. Mana itu namanya? Palangkaraya, Surabaya. Pangkalan Bun, Semarang. Saya pernah naik itu soalnya jadi mudah. Tapi kalau darat memang sangat, nanti dulu. Kalau darat itu dari Kalbar ini kan saya juga pernah jalan tuh. Dari Kalan Barat, kemudian Pangkalan Bun itu berangkat pagi-pagi, tengah malam sampai Pangkalan Bun. Kemudian Pangkalan Bun itu harus sampai kemudian Palangkaraya. Dari Palangkaraya kemudian terus ke Banjarmasin. Banjarmasin Bentok. Nah itu juga memang lama artinya perjalanan itu. Monggo artinya baik Kalimantan tidak apa-apa kan umpama Kalbar ini ke Jawa. Itu lebih jaraknya lebih dekat dan dia lebih mudah ke Jawa. Oh iya. Ya, tapi pelan-pelan saja itu. Oh. Mudah dan murah. Ya. Menyenangkan. Ya, dalam dakwah ini kita menganut rumus atau dalil yassiru wala tu'assiru, bassiru wala tunafiru. Itu supaya dipahami kawan-kawan orang-orang lama. Jadi dalam dakwah ini mudahkan, jangan dipersulit. Kalau mudah bisa, kenapa dipersulit? Kadang-kadang egonya orang-orang lama itu mau mempersulit, padahal sebenarnya mudah. Alah mudah aja kok dipersulit. Rumangsane kalau dipersulit bisa mempersulit itu orang hormat, padahal malah artinya derajatnya itu malah hancur. Dikira iso mempersulit itu bagus, enggak. Dan ringankan, jangan kau perberat. Nah, itu. Jadi kalau memang sudah musyawarah ya malah bagus, artinya memang dekat dan murah. Nah, baik, insya Allah. Jadi untuk Kalimantan Barat semuanya kan dari Pontianak sampai ke Tapang, Sanggau, Singkawang dan sebagainya itu monggo dipersilahkan kaum muslimin Kalimantan Barat untuk ke Jawa. Ke Jawa kemungkinan besar di Kerincing. Sudah tidak ada masalah Kerincing? Oke. Clean dan clear. Ngene-ngene kok lek burine ndak musyawarah. Piye? Magelang bagaimana Magelang? Mana Magelang? Anggose untuk kabuliat. Gimana Semarang? Oke. Pak Farid, Pak nggih. Baik, insyaallah. Ya, nanti kalau bicara itu orang lapangan. Apa tuh? Paham kan maksudnya? Paham.
Insya Allah mudah-mudahan Jakarta dan Jawa Barat paham. Dimatangkan persiapannya itu maksudnya paham. Karena saya di Jawa Tengah ini soalnya. Ya saya kira tentang pengarang global tentang Gorontalo. Nah, monggo mudahnya kemana? Mudahnya kemana? Gorontalo dan Sulawesi apa tadi? Sulawesi Utara, Manado, dan Gorontalo. Jadi Manado sampai Gorontalo sampai ke Kota Mobagu apa itu semuanya? Mau kemana? Mudahnya kemana? Ke Palu. Manado? Palu. Wah, tidak ke Sulawesi ya? Tidak ke Soselbar tapi ke Palu. Ya, usulannya ke Palu, ini juga Palu. Memang mudah. Lebih dekat, lebih mudah. Jadi baik, insya Allah banyak-banyak baca sholawat antum semua dan baca doa Allahumma khirli wahtarli sebanyak-banyak. Allahumma khirli wahtarli yang belum diputus tadi. Insya Allah ya. Insya Allah. Jangan ada satu yang paham. Tidak ada Ustaz Jalil paling paham. Tidak ada. Bapak dan saudara sekalian rahmat Allah SWT, sebagaimana kita telah dapat bimbingan para masyaikh kita, bagaimana supaya istimak kita ini adalah sesuai dengan arahan para masyaikh sebagai satu cara agar Allah SWT terima daripada istimak kita. Untuk maksud telah kita dengar bersama dari pengarahan dari tamu kita dari Amerika yang dari Bangladesh. Nah, maka untuk pelaksanaan keperluan ini juga kita kerjakan sebentar para kita dengar bersama. Jadi tidak ada pungutan-pungutan uang di halakoh begitu ataupun praktek pemukan begitulah. Jadi dibenarkannya itu bahwa untuk keuangan ini adalah betul-betul ditafakut siapa yang memberi. Artinya bukan asal orang itu ingin menyumbang langsung kita terima, ya. Artinya kita senyap-senyap betul, syukur-syukur daripada kita orang-orang tanggung jawab. Sebenarnya kita ketahui bahwa itu dibenarkan setelah ditafakut, memang ada kelayakan untuk kita terima daripada infaknya adalah secara perorangan, secara keluarga, dan secara perusahaan. Jadi supaya ini betul-betul dipikirkan dengan baik. Saya kira itu dari saya, mungkin nanti yang lain untuk pengantarnya saja. Ini yang lain-lain yang lebih ahli, cuma saya itu memberikan pembukaan saja. Monggo. Kemudian tambahan untuk uang itu yang menerima 3 orang, nanti yang membelanjakan orang lain 3 orang. Ini suruh sudah dijalankan ini, dikira baru teori, enggak. Jadi kita ini kalau khidmat musyawarah-musyawarah begini itu, yang bagian menerima itu adalah Pak Abu Bakar, Pak Abdurrahman, dan Ustadz Mufti. Kemudian yang mengeluarkan siapa kemarin itu? Yang mengambil, artinya yang membelanjakan. Jadi tidak 3 orang ini mengeluarkan sendiri. Apa itu? Oh, yang membelanjakan. Pak Mudakir antara lain ya, yang membelanjakan itu begitu. Jadi nanti tempat-tempat istimewa ini jangan sampai ada pertanggungjawaban yang tidak jelas. Jadi umpamanya jadi audit, sebelum diaudit sama malaikat tentunya, nah diaudit sama kawan atau dalam musyawarah, itu ada bisa menjelaskannya. Jadi yang terima itu bukan 1 orang tapi 3 orang. Kemudian nanti yang belanjakannya itu tidak 3 orang tadi tapi orang lain. Itu nasihat dari masyaikh kita di kemarin waktu kita di Pakistan.
Kemudian untuk di teknis lapangan itu kami kemarin waktu di Jur Kudama itu adalah yang bertanggung jawab tentang keuangan masuk itu adalah Bapak Muhtar, Bapak Imam dari Papua, satu lagi siapa ya? Udah Bapak Haji Sutarno. Jadi kemarin begitu untuk kontrol keuangannya mereka bertiga itu bertanggung jawab kepada saya dan kepada Pak Abu Bakar dan Pak Mufti untuk memberi pelaporannya. Kemudian satu orang telah kita tunjuk juga untuk pengeluarannya dengan pertanggungan jawab secara detail. Siapa namanya dari Magelang yang memberikan laporan keuangannya itu? Siapa namanya Pak Farid? Ustadz Rohmat. Untuk yang lama Ustadz Rohmat, satu lagi ada juga namanya satu orang lagi yang berkenaan di dapur. Sehingga setelah selesai, begitu selesai dari istimewa, langsung angka itu muncul. Yang nggak ada saldonya. Cuma salah paham dikira masih punya saldo. Saldonya masih berapa itu? Dan itu tidak ada. Sama sekarang sudah mempertanggungjawabkan kepada kami bahwa tidak ada saldo. Artinya bahwa semua keperluan telah ditutup dengan tanggung jawab oleh orang yang kita ketahui. Ya, jadi supaya tapi ono sing tutup wis. Sudah rampung. Clear. Ya. Ya, sementara begitu untuk yang belakangan ini perlu kita sempurnakan lagi tadi supaya dimantapkan persiapannya. Hadirin yang mulia, ada istimewa kijan, ada istimewa kishan. Ada ruhnya istimewa dan ada hiasan istimewa. Hiasan itu akan cantik waktu istimewa nanti kalau ada istimewa kijan. Istimewa kijan ini adalah kerja keras, banting tulang, pengorbanan sebelum istimewa. Nah, apa yang tadi sudah diarahkan oleh tamu kita dari Amerika ini, itu sudah. Kita perlu kuatkan lagi program itu, safari, syuro ke provinsi-provinsi, kemudian orang provinsi safari ke markas-markas, kemudian orang markas safari ke halaka-halaka, halaka safari ke mahala-mahala, dengan meningkatkan makomi. Olehnya itu dalam menghadapi istimewa ini tiap-tiap daerah sudah membuat target selama 1 tahun minimal sampai istimewa kawasan. Berapa amalan makomi yang ditingkatkan. Kemudian pengeluaran rombongan juga sudah dibentuk jemaah-jemaah bayangan. Jadi jemaah safari yang datang itu mengeluarkan jemaah cash daripada safari mereka. Dan telah dapat menentukan sisa jemaah yang akan diberangkatkan itu kapan diberangkatkan. Berapa rombongan yang akan diberangkatkan. Nah, jadi ini yang disebut dengan istimewa kijan. Yang kedua adalah kehadiran kalau untuk istimewa itu harus lebih banyak orang-orang awam daripada karkun. Dan kita lihat pemandangan itu di istimewa Rewin, Bangladesh, orang tua-tua kita punya istimewa. Yang tidak berjenggot itu lebih banyak daripada yang berjenggot. Nah, selama kita buat istimewa, kita 10% pun kita tidak mencapai. Nah, untuk ini PR bagi kita bersama. Bagaimana kalau dulu di Karachi itu ada istilah gaungnya suara istimewa itu dibicarakan di kafe-kafe, di restoran-restoran, di kantor-kantor. Untuk itu diizinkan sebelum mengadakan istimewa itu kita buat jur-jur mini sehingga suara ojek-ojek semua jangan sampai ada satupun lapisan masyarakat yang tidak kenal kepentingan istimewa, maksud istimewa, tanggal kapan diadakan istimewa. Nah, oleh itu setiap kita orang lama hendaknya mengosongkan waktu di luar nisabnya untuk mencapai istimewa kijan ini. Kemudian sertakan juga masturo-masturo kita dan ada amalan-amalan khusus minta kepada ulama-ulama wali-wali Allah untuk menyertai doa-doa mereka untuk kesuksesan istimewa ini. Semoga Allah pakai kita untuk itu. Ya, juga untuk seperti biasa para kiai, para ustadz yang punya pesantren, santrinya dan santriahnya supaya buat istighosah amalan untuk suksesnya istimewa 6 kawasan itu. Jadi yang punya pesantren mungkin mulai dari musyawarah ini nanti ada doa khusus, istighosah khusus. Kalau kami di Sragen itu biasanya habis zuhur baca Yasin, kemudian nanti doa untuk suksesnya. Kalau kemarin Jur Kudama, kalau nanti adalah istimewa 6 kawasan. Jangan fanatik, asobiah kepada kawasannya sendiri,
Tapi doa itu adalah untuk 6 kawasan. Jadi yang Jawa juga untuk 6 kawasan, yang di luar Jawa juga doa untuk 6 kawasan. Antara lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya di antara masyayikh kita dulu pernah kami sampaikan juga, Maulana Ya'qub rahmatullah alaih itu termasuk yang sangat keberatan dengan istimewa. Kata beliau ada 3 kerugian istimewa. Pertama, jamaah jadi tertunda karena nunggu istimewa nggak jadi berangkat. Sedangkan setengah hari tertunda aja 500 tahun. Itu keberatan beliau pertama. Yang kedua, karena banyak jamaah yang dibentuk mendadak, kadang komposisinya kurang tepat, kadang nyari amir kesulitan akhirnya nggak dapat tarbiyah yang benar, kadang juga dapat rute yang nggak jelas. Itu kerugian kedua. Kerugian ketiga, seringkali menjelang istimewa sampai hari H istimewanya ini, hatta orang yang biasa berpikir maksudun ke bawah-bawah pikir keperluan. Dan pikir keperluan kadang-kadang sampai ada ketergantungan pada orang yang punya keperluan. Pada orang yang punya uang. Ini sangat merugikan. Itu keberatan beliau. Maksudnya kita jadi bahan tafakur. Kita sudah dibuat ke persetujuan, disetujui, kita akan adakan istimewa. Apa yang beliau khawatirkan jangan terjadi. Itu maksudnya. Bahwa jamaah yang memang sudah siap berangkat, jangan nggak jadi berangkat gara-gara nunggu istimewa. Nah, yang mau berangkat segera berangkat, menyiapkan jamaah lagi sebanyak-banyaknya untuk keluar di istimewa nanti. Nah, kemudian jamaah disiapkan sematang mungkin dari makominya masing-masing, sehingga nggak ada lagi jamaah yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba dibentuk, amir nggak jelas, kadang latar belakangnya dari mana, tahu-tahu berangkat, uang dibawa kabur, kan gara-gara seperti itu. Yang ketiga ini yang paling penting. Kita mungkin ingat dulu di Indonesia pernah jur dan istimewa kita ditutup, nggak boleh ada lagi beberapa tahun. Apa sebabnya? Karena masyayikh dengar bahwa untuk keperluan ini sampai ngumpulkan dari halakoh. Kumpul-kumpul uang dari halakoh. Nah, kata beliau berarti kalian belum mampu. Udah nggak usah ada istimewa. Sebab untuk masalah keuangan ini kita ditekankan untuk hati-hati, tadi sudah sampaikan. Dan kalau kita lihat sendiri praktiknya di Rewin, betapa hati-hatinya mereka. Di markasnya ada money changer. Tapi kan kita hanya bisa beli rupiah. Jual rupiah nggak diterima. Suruh bawa ke pasar. Kita tanya, kenapa? Kami khawatir ada keuntungan kami di situ. Kami nggak pengen itu. Kalian ke pasar sana aja. Sampai kayak gitu. Untuk menjaga keikhlasan mereka. Jadi kalau namanya dalam amal istimai, walaupun namanya bentuknya uang, itu mereka betul memurnikan jangan ada keuntungan duniawi di situ. Nah, ini yang sangat penting. Makanya tadi salah satu caranya adalah yang nerima 3 orang, kemudian yang belanjakan orang lain lagi, dan sumber-sumbernya tadi sudah sampaikan, diulang lagi. Uang pribadi, dan itu hendaknya dengan tafakur yang benar, pekerjaannya nggak syubhat, apalagi campur haram begitu, atau uang perusahaan pribadi dia, atau uang keluarga dia. Udah 3 itu. Maknanya kalau mau diperjelas dari pemerintah, apalagi dari partai, nggak ada itu, ya, nggak ada. Jangan sampai karena merasa terdesak, wah, alhamdulillah ada bansos ini, ada dana APBD, ada dana, na'udzubillah min dzalik, enggak ada begitu. Nah, kalau kita masih begitu berarti kita belum mampu, udah enggak usah maksain. Terus terang aja kami belum mampu, udah gitu. Atau adakan kecil-kecilan. Daripada nampaknya besar, enggak ada ruhnya. Nah, kemudian kami ulang lagi pesan masyayikh waktu itu, kenapa kita musyawarah makan beli, kemudian pertemuan-pertemuan makan berbayar, kenapa? Kata beliau, kita tuh ingin para dai itu senang kalau uangnya kepakai fisabilillah.
Kalau masih keberatan, berarti masih keberatan uangnya fisabilillah. Loh kok bayar? Kenapa nggak gratis? Oh berarti masih keberatan tuh uangnya fisabilillah. Yang kita inginkan, ini terdidik bahwa uangnya kepakai itu gembira. Kalau bisa kepakainya lebih banyak lagi. Nah, sehingga kalau ini jadi mindset kita, ada keperluan-keperluan, kita nggak tawajuh pada orang kaya. Tawajuh pada saya sendiri. Masa saya nggak nyumbang? Untuk nyumbang tuh nggak harus jadi kaya. Nah, untuk nyumbang harus jadi kaya. Kita ada sering bagaimana dalam perang Tabuk. Nah, seorang yang nggak punya untuk nyumbang, kerja dulu supaya bisa nyumbang. Ya, kerja dulu supaya bisa nyumbang. Nah, kalau diibaratkan istimewa itu kan kayak perang Tabuk. Mobilisasi besar-besaran diajak umat sebanyak-banyaknya. Nah, maka kita jangan lihat, ke fulan aja, fulan. Jangan fulan-fulan, saya dulu. Bagaimana uang saya kepakai di situ. Nah, kita semangatnya begitu. Nah, tadi kembali ke cerita sahabat ini, bagaimana beliau nggak punya apa-apa, akhirnya bekerja pada orang Yahudi yang punya kebun kurma. Berbagai versi ceritanya, ringkasnya dapat 2 sok, 1 sok dibawa pulang, 1 sok untuk sumbangan. 1 sok. Kurang lebih 3 kilo kurma, itu disumbangin. Saya diledek oleh orang-orang munafik. Tapi itu asal diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi kita jangan tawajuh, wah nanti saya pendekatan ke fulan, itu kayaknya derwar. Enggak, pendekatan ke hati kita sendiri. Gimana uang saya kepakai? Mulainya dari situ. InsyaAllah Pak ya. Dan kita ajarkan event ini seperti tatkala Rasulullah SAW pulang dari Bani Mustaliq. Dalam perjalanan pulang, ada sedikit clash antara 2 sahabat. Tahu-tahu muncul asobiahnya, memanggil sukunya. Nih saya dihina sama fulan, suku saya mana? Oh, yang satunya juga panggil sukunya juga. Jangan dikira kamu aja yang punya balentar. Saya juga punya. Sama muslimnya, sama sahabat nabinya terjadi begini. Allah sengaja untuk jadi contoh kita. Maka Rasulullah SAW tidak memanggil, ditanya gimana, enggak. Itu biasanya Rasulullah SAW sekali berkemah, beristirahat itu 2 malam gitu. Untuk istirahat, karena perjalanan jauh. Lalu sebelum berangkat beliau mengumumkan, besok kita akan berangkat jam sekian. Waktu sholat ini, misalnya begitu. Itu subhanallah, begitu ada masalah ini, Rasulullah SAW perintahkan Bilal umumkan, kita berangkat sekarang. Segera berkemas-kemas. Pohon tang-panting sahabat. Langsung berkemas-kemas, tenda baru dipasang. Belum sehari di situ. Langsung berkemas-kemas, semuanya tenda diberesin, barang diberesin. Saya segera berangkat. Udah. Itu oleh Nabi SAW, kalau tidak salah, itu diajak perjalanan 2 hari 2 malam gak berhenti. Akhirnya capek semua, tepar semua, lupa dengan masalah. Nah, maka depan kita ada PR besar, ada kerja besar. Udah kita sibuk di situ aja. Atau ibaratnya dalam satu rumah kakak dengan adik bertengkar gara-gara sandal. Saya mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini, mau ini. Kalau tiba-tiba rumah kebakaran itu apa masih sempat mikir rebutan sandal? Lupa Pak. Udah kerjasama ambil air untuk padamkan api. Nah kerja kita jauh lebih besar daripada masalah-masalah kerikil-kerikil di antara yang kecil-kecil itu. Kita hadapi ini, jadikan ini untuk wujud kerja-kerja besar di tempat kita sehingga kita jadi asbab hidayah untuk seluruh alam. Insyaallah Pak ya. Ya, itu. Bagaimana? Untuk kiat-kiat suksesnya itu Mak. Oh iya Pak ya, tentang perkhidmat. Ya. Tentang kiat suksesnya itu Mak. Jadi pengalaman kami. Maksud ini ada. Pengalaman kami di Istimewa Asia, khususnya terkait dengan perkhidmatan. Jadi sampai detik ini masih ada provinsi yang tanya-tanya tentang bagaimana perkhidmatan itu dipakai dulu. Iya, karena mereka semua tidak puas. Iya. Jadi saya semuanya malu sampai detik ini. Jadi tolong kalau ada seperti misalnya istimewa-istimewa yang kita akan buat ini, bagus sekali kalau suro ini kita terima hasil muzakarah suro dengan masyayikh. Bagaimana teknik? Sebab Masya Allah, saya ini malu sebenarnya.
menyebut nama tempat yang di tempat istimewa yang terjadi masalah ini pun saya malu. Iya, makanya saya sudah trauma karena itu. Jadi tetap perkhidmatan ya. Karena banyak yang tidak puas dan maaf, ini tidak lepas dari pertanggungjawaban surah nanti di yaumul qiyamah. Iya, karena umat pasti menuntut. Sampai detik ini ada yang tanya-tanya kepada saya, berarti tidak puas. Iya. Jangan terulang lagi dan berlapis nanti pertanyaan di yaumil mahsyar nanti. Iya. Maaf ini. Jadi tolong saudara sekalian ya. Provinsi-provinsi ini dibusakan betul bagaimana teknik perkhidmatan. Iya. Dan ini maaf, untuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat ini, kalau bisa diselesaikan urusan dipertanggungjawabkan dulu ini, baru dilanjutkan istimewa di Sulawesi. Iya. Saya kira demikian, jazakumullah. Ya, jadi kalau seperti tadi untuk perkhidmatan, cara mengutip uang itu, tadi itu yang dibolehkan sudah diterangkan dengan jelas. Jadi itu tertib-tertibnya atau caranya jangan dirubah. Insyaallah kalau itu dijalankan akan jauh dari fitnah. Ya, dan hendaknya di tiap tim yang berhubungan dengan uang itu tolong sertakan ada ulama di situ. Sertakan ada ulama di situ. Ini kan 6 kawasan ada ulamanya semua. Sertakan ulama di situ supaya membimbing. Kalau caranya gini boleh enggak? Ini boleh enggak? Ini boleh enggak? Dan sebagainya. Kemudian dalam hubungannya dengan uang seperti apapun karena ini sensitif, hendaknya kita klarifikasi. Kita klarifikasi. Jadi kalau seperti yang Pak Dokter sampaikan tadi, ada provisi yang enggak puas bertanya dan sebagainya, jangan bertanya pada orang yang bukan haknya. Waktu itu yang megang uang siapa? Datang ke yang pegang uang. Gimana ceritanya? Mendingan gitu. Daripada menyebar berita-berita tanpa ada kejelasan, akhirnya mungkin kita suudzon, mungkin kita sudah terlanjur membuat keputusan, penilaian yang bukan pada tempatnya tanpa kita klarifikasi. Sayyidina Umar radhiyallahu katakan, kalau ada orang datang padamu melaporkan fulan karena telah menempeleng saya sehingga satu mata saya copot dan buktinya ada mata copot, jangan terburu-buru membuat keputusan sebelum panggil orang itu. Siapa tahu dia ditempeleng 2 mata copot. Maka begitu pula apalagi hubungannya dengan uang, kalau merasa ada tidak puas dan sebagainya pada siapa, mendingan klarifikasi, tanya baik-baik, datang baik-baik. Jangan sampai muncul masalah-masalah yang sebenarnya bukan pada tempatnya. Gitu insyaallah ya. Kita jaga semuanya insyaallah, tawajjuh pada Allah pada amalan. Tadi sudah Ustaz Fauzi sampaikan, kita semuanya tawajjuh pada amalan insyaallah. Satu, sebaiknya kita semua sepakat dan diadakan tafakut. Jemaah dibentuk dari daerah masing-masing dengan amirnya, muawinnya, dan alat khidmatnya. Itu dikontrol dari awal. Kalau jemaah emergensi dari istimewa, seperti Ustaz Harun katakan, banyak kacau balaunya. Yang kedua, kebanyakan dalam istimewa itu tidak tawajuh pada amal. Belanja-belanja kesana kemari. Tiap-tiap bagian, seperti kita lihat di Rewin, ada taklim. Ada juga dakwah iman yakin, tiap-tiap bagian. Bagian dapurnya, bagian istiqbalnya. Kemudian tiap-tiap daerah. Sebagian besar tiap-tiap daerah di kemah-kemahnya, tenda-tendanya tidak ada tim tashkil. Tidak ada ikhtilat. Tidak ada istiqbal. Jadi masing-masing daerah pun membentuk itu tim itu. Bertanggung jawab atas kemahnya masing-masing. Sehingga semua yang hadir tawajuh kepada amal. Dan pulang dari sana iman dan amalannya meningkat. 2 poin ini tambahan, semoga dimudahkan. Ini mumpung istimewa Pak ya. Mumpung istimewa, namanya istimewa itu menghadirkan umat Islam sebanyak-banyaknya. Sebab kadang-kadang kita seperti ditegur oleh Masyayikh Rewin, kalau kalian nggak segera tegaskan fungsi masing-masing, itu lepas dari maksud. Jur untuk orang-orang tertentu. Jur orang lama berarti untuk orang lama. Jur pelajar untuk pelajar. Jur mahasiswa untuk mahasiswa. Jur orang lama untuk orang lama. Musyawarah untuk musyawarah. Ini saya sampaikan kenapa? Kemarin Ustaz Arif yang kena getahnya. Tahu-tahu datang tamu sekian orang, dibawa, Ustaz, tolong Ustaz tamu ini, tokoh-tokoh ini. Loh ini siapa? Ini
masih family saya undang ke sini mumpung banyak ulama untuk mengenalkan dakwah loh. Ini kan bukan pada tempatnya. Kalau mau gitu nanti waktu istima. Bukan ini kita lagi mantang musyawarah. Kita untuk yang datang aja udah disaring begitu ketatnya. Ini yang belum kenal doa malah dibawa untuk dikenalkan pada dakwah pada waktu musyawarah, bukan waktu yang tepat. Waktu yang tepat ini istima ini, Pak. Kita hadirkan sebanyak-banyaknya. Insyaallah, Pak ya.